warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Simo beserta staf guru SDN Simo serta rekan-rekan saya yang bersedia hadir dalam acara webinar diseminasi kegiatan budaya disiplin positif. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita semua diberi kesempatan bisa hadir dalam webinar kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penyebaran pemahaman kita terkait tentang budaya disiplin positif di sekolah dan terutama saat di kelas kita masing-masing. Izin share screen nggih. Nah, ini nanti yang akan kita bahas terkait budaya disiplin positif. Terlihat nih Bapak Ibu? Terlihat. Terlihat. Nah, sebelum ke pembahasan kira-kira setuju apa tidak Bapak Ibu dengan pernyataan yang ada di sini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira betul apa tidak, Bu? Tidak. Salah. Salah nggih? Kenapa kok salah Pak Andri? Karena dengan hukuman itu anak tidak semakin nurut, malah semakin merajalela. Balas dendam. Ya, untuk yang nomor 2, pemberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau pernyataan yang kedua itu betul apa salah? Betul. Gimana? Betul. Betul. Kalau yang nomor 3, memberi penghargaan untuk meningkatkan motivasi. Betul. Betul, ada yang bilang betul, ada yang bilang salah gitu nggih. Ini adalah nanti yang akan kita bahas terkait pemberian hukuman atau pemberian hadiah itu bagi kita sebagai pendidik itu diperbolehkan atau tidak. Untuk selanjutnya saya akan sebelum saya menyampaikan hal tersebut, mungkin ada sepatah dua kata dari Ibu Kepala Sekolah yang akan menyampaikan sesuatu. Monggo Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang ini nggih, maaf mungkin terganggu sinyal nggih. Bu Sri, mungkin kita lanjutkan lagi nanti di akhir pemateri ini nanti mungkin akan disampaikan refleksi oleh Bu Sri Artinawati. Ngoten nggih Bu Sri? Oke. Tadi sudah ada pertanyaan pemantik dari nomor 1 sampai 3, ada yang menjawab hal ini diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, yang kita akan bahas nanti adalah yang pertama itu terkait tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, berikutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelumnya untuk kita biar lebih semangat, kita bisa tepuk semangat dulu nggih, Bu.
Oke, kita mulai bersama-sama nggih, biar nggak sepaneng karena materinya banyak gitu. Oke, kita mulai nggih. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya luar biasa. Terima kasih ya Bu. Waktunya istirahat malah kita webinar. Gak apa-apa, ya. Berikutnya kita adalah yang kita bahas terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Kita ketahui bahwa sekarang kurikulum Merdeka mengusung profil pelajar Pancasila, di mana karakter yang diangkat adalah beriman bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di mana pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dulu kita beranggapan bahwa seseorang atau seorang guru itu memiliki akses atau untuk mendoktrin siswanya seperti itu, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, dan ada lagi juga penguatan positif efektif itu dianggap bermanfaat. Dan kita juga menganggap kita sebagai orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Padahal dalam paradigma pembelajaran itu alangkah baiknya kalau kita itu melaksanakan student center, di mana siswa-siswa kita lah yang ada menjadi pusatnya, bukan malah sebagai kita pengajar mendoktrin siswa tersebut untuk mengikuti kemauan kita. Mungkin bisa disampaikan apakah di sekolah Bapak Ibu itu sudah menerapkan yang namanya student center? Apakah sudah mengubah paradigma pembelajaran yang dilakukan seperti itu? Mungkin ada yang mau menyampaikan idenya atau pengalamannya saat di kelas? Monggo. Monggo Bu Pur. Mikrofonnya bisa dinyalakan dulu nanti. Ya, pengalaman terkait perubahan paradigma pembelajaran. Ada center, student center. Jadi siswa di situ tidak dijadikan objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita beralih pada pembahasan kedua, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu sendiri berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar, namun kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif diartikan sebagai pendekatan atau penerapan disiplin dari dalam diri sehingga seorang anak itu dapat memahami konsekuensi dari perilaku mereka serta mengajarkan tanggung jawab. Jadi menghubungkan kata disiplin itu mungkin kita beranggapan rasa disiplin itu mesti rasa tidak nyaman. Apa-apa harus sesuai dengan aturan. Oke, sedangkan makna disiplin itu kira-kira menghubungkannya dengan kepatuhan dan peraturan yang ada. Sering dihubungkan dengan hukuman, padahal hukuman dengan disiplin positif itu sangatlah berbeda. Nah, sekarang disiplin positif yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menerapkan disiplin
sehingga mampu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi lebih disiplin yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan sehingga mampu seorang siswa itu menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal bukan akibat dari paksaan atau pujian hukuman seperti itu yang tadi dibahas. Karena kita ketahui bahwa sekarang itu anak-anak itu lebih merasa tanggung jawab karena apa? Karena kita seolah-olah memaksa anak itu untuk melakukan sesuatu padahal mereka belum menghadirkan keyakinan itu dalam diri mereka. Istilahnya sekedar paksaan dan menghindari hukuman. Nah, dalam kedisiplin positif itu terkandung nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Sedangkan nilai-nilai yang kita ketahui di profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi inilah yang akan kita tekankan terkait disiplin positif yang hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita terapkan di sekolah-sekolah kita. Berikutnya bahasannya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu sendiri adalah yang muncul dari dalam diri kita. Setiap perilaku manusia itu tentunya dilandasi dengan sesuatu hal yang mereka menjadikan alasan apa untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang melakukan perilaku itu untuk menghindari hal-hal yang terkait dengan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi mereka melakukan perilaku atau kegiatan itu seolah-olah hanya untuk mendapatkan imbalan ataupun pujian. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi itu berasal dari dirinya sendiri. Berikutnya adalah disiplin dengan yang dikatakan disiplin tidak berhasil. Nah, ini yang tadi kita bahas di pertanyaan pemantik yaitu hukuman itu tuh sifatnya menyakitkan, menimbulkan rasa tidak aman, murid merasa takut, lalu terkesan memaksa dan sehingga murid itu menyembunyikan kesalahan mereka dan mengakibatkanlah murid itu menjadi minder. Biasanya kita seringkali secara tidak sadar menyudutkan anak di depan anak-anak yang lain, memperingatkan, istilahnya seperti itu, bukan menyudutkan tapi mengingatkan, namun saat mengingatkan itu terasa kurang tepat karena kita berada di lingkup kelas dan disaksikan oleh anak-anak yang lain. Sedangkan penghargaan, nah tadi tidak semestinya seumumnya penghargaan itu dianggap wajar. Kenapa? Karena seolah-olah bisa merusak hubungan. Jadi misalnya kita memberikan penghargaan itu akan mengakibatkan adanya rasa iri antara anak satu dan anak yang lain. Berikutnya dapat mematikan kreativitas. Jadi nanti guruku mesti muji aku. Jadi dia seolah-olah sudah tidak mau mengembangkan kreativitasnya karena dia tahu biasanya dialah yang dapat pujian. Yang berikutnya menghukum dengan sistem ranking. Diketahui bahwa sekarang pun dihindari untuk pemberian ranking pada siswa. Yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Seolah-olah nanti yang tidak diberikan penghargaan itu merasa dirinya itu tidak berpotensi untuk melakukan hal-hal yang baik. Seperti itu.
Berikutnya, yang dikatakan sukses atau berhasil itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Pembuatannya dalam jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, sehingga murid-murid itu mampu menghormati peraturan. Sedangkan restitusi itu sendiri nantinya murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kesadaran dari dalam dirinya. Jadi anak fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, serta murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Tadi adalah terkait motivasi perilaku manusia. Sekarang yang kita bahas adalah kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui bahwa setiap manusia selalu memiliki kebutuhannya masing-masing. Pasti setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Namun yang kita bahas di sini adalah kebutuhan yang paling mendasar dari manusia itu sendiri. Salah satunya apa? Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan seluruh usaha yang baik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita tercukupi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sebetulnya hanya ada 5 ini, yaitu yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu yang seperti apa? Ya, bertahan hidup itu contohnya kita itu membutuhkan tempat tinggal, kita membutuhkan makan, kita membutuhkan minum. Seperti itu adalah contoh dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi itu adalah bagian dari kita merasa dihargai dalam suatu kelompok atau dalam suatu keadaan, seperti itu. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar, yaitu kekuasaan atau penguasaan. Itu diakuinya kita itu mempunyai kekuatan atau dalam mencapai sesuatu, menjadi kompeten, memiliki keterampilan, sehingga diakui prestasi dan keterampilan kita, seperti itu. Selanjutnya kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, kita memiliki hak seperti itu untuk menentukan apa yang kita mau, apa yang kita pilih. Yang terakhir adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, seperti siswa misalnya senang bermain, senang belajar di luar kelas, senang tertawa, bercanda dengan teman-temannya. Itu contoh dari kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Kita itu sebagai seorang guru harus memiliki posisi kontrol yang tepat untuk siswa-siswa kita dalam menerapkan disiplin positif itu. Nah, 5 posisi kontrol itu apa saja? Ya, yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kenapa dikatakan sebagai penghukum? Ya, karena istilahnya kita seringkali mengajarkan atau menyebutkan kepada siswa ayo patuhi aturan sekolah, lalu berdiri sini di depan barisan kelas, di depan kelas. Itu contohnya kita sebagai penghukum. Boleh tidak hal itu dilakukan kira-kira? Ya, tidak boleh ya, kita sebagai penghukum sangat tidak disarankan. Berikutnya, sebagai pembuat rasa bersalah. Misalnya kita mengatakan, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru sangat kecewa sama kamu. Itu seolah-olah menjadikan kita sebagai doktrin membuat rasa bersalah kepada murid kita. Berikutnya, kita bisa juga sebagai teman. Misalnya, ayolah kita bisa menaati tata tertib ini, Bu Guru bangga sama kamu, seperti itu. Itu contohnya dari kita sebagai teman. Yang berikutnya kita sebagai pemantau.
kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, itu kita sebagai pemantau. Sedangkan kita sebagai manajer adalah kita menengahi apa yang dilakukan siswa kita. Misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tidak mendoktrin, kamu salah, kamu seperti ini, itu bukan. Tapi kita menawarkan siswa, mengajak siswa untuk menyadari kesalahannya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Seperti itu. Itu adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, ini adalah contoh penerapannya posisi kontrol dari identitas yang gagal. Kita sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Selanjutnya adalah membuat rasa bersalah, berceramah, seolah-olah mengatakan atau memaksa kepada seorang anak. Sedangkan identitas berhasil tadi kita sebagai teman atau pemantau. Namun jika kita diarahkan untuk menghargai diri sendiri, lebih baik kita akan menjadikan diri kita seorang guru sebagai manajer. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa itu merasa tidak tertekan dalam bercerita, tidak tertekan dalam kita menerapkan kedisiplinan itu kepada si anak itu sendiri. Karena kita selalu memfasilitasi anak untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi kita mengajak anak itu untuk mampu mengutarakan perasaannya. Kamu tahu bagaimana kesalahanmu di mana gitu. Jadi kita tidak seolah-olah kamu salah seperti itu. Nah, jadi kita seharusnya sebagai seorang guru mampu menjadikan manajer, yaitu guru selalu berbuat sesuatu itu bersama murid, jadi tidak diputuskan secara sendiri-sendiri. Misalnya guru mendoktrin siswanya harus seperti ini, tidak. Kita harus membuat kesepakatan itu bersama murid-murid kita, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid tersebut. Berikutnya yaitu keyakinan kelas. Setelah kita mempelajari kedisiplinan, nah kita beralih pada keyakinan kelas. Nah, sebenarnya beda tidak sih antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Monggo yang masih aktif. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja atau mengapa harus keyakinan kelas? Sebenarnya apa yang membedakan keduanya? Tadi kita sudah bahas tentang motivasi intrinsik, yaitu kembali ke nilai-nilai keyakinan dan menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini dia. Keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi ini disusun bersama siswa-siswa, bukan hanya guru yang menyusun keyakinan kelas. Sehingga dari keyakinan kelas ini dapat mengajak siswa untuk menaatinya, bukan peraturan tapi keyakinan kelas yang diyakini, yang disepakati bersama-sama. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan, yaitu berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit tapi mudah diingat dan disesuaikan dengan kondisi kelas, sehingga semua warga kelas atau sekolah itu dalam pembuatannya dilibatkan dalam pembuatannya. Kembali lagi tidak hanya guru yang membuat, tapi
bersama dengan siswa-siswa kita berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, contoh keyakinan kelas seperti ini. Peraturannya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, bentuk keyakinan kelasnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan yang dapat diambil dari peraturan kelas tersebut adalah tanggung jawab dan kebersihan. Yang kedua, ada peraturan kelas berupa jangan berkata kotor. Keyakinan kelasnya apa? Jaga ucapan dengan berkata baik. Nilainya apa? Yaitu nilainya saling menghormati. Ya, Bu Ana, monggo. Ya, Bu Sri, pripun? Mungkin ada yang ditanyakan? Kepencet atau bagaimana? Ya. Jadi ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi setiap keyakinan yang kita buat itu harus mengandung nilai kebajikan. Misalkan ini tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita itu mengangkat nilai kebajikan yaitu tanggung jawab dan kebersihan siswa. Tentunya tanpa paksaan karena tadi sudah dibuat berdasarkan kesepakatan dengan siswa-siswa kita di kelas. Nah, berikutnya setelah kita keyakinan kelas, kita beralih ke segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Sebelum kita segitiga restitusi, ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, jadi langsung murid itu tidak tahu apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan oleh guru, jadi langsung murid itu diberi hukuman dan bersifat satu arah, bisa berupa fisik atau psikis, misalnya disuruh lari tersebut. Terus kalau psikis dengan ucapan guru yang tidak mengenakan. Sedangkan konsekuensi itu terencana, disepakati, tapi dengan peraturan tadi. Konsekuensi dari apa yang dilanggar siswa. Tapi dari konsekuensi itu siswa menjadi tidak nyaman, rasa tidak nyaman, sehingga sikap guru itu terlalu mendoktrin dan mengontrol siswa tersebut. Sedangkan restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan tentunya pembuatan restitusi itu perlunya adanya kolaborasi antara anak yang tadi disepakati bersama dengan anak, tidak hanya guru yang memutuskan suatu hukuman tersebut. Nah, jadi segitiga restitusi itu adalah tahapan tindakan yang dilakukan untuk guru membawa murid menaati kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Nah, ini adalah gambar-gambar segitiga restitusi. Jadi tahapan restitusi ini harus urut, tidak boleh diacak. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari bawah. Dasarnya yaitu menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita istilahnya gini, misalkan ada siswa kita, misal ada kasus, kita mengajak siswa kita untuk berbicara, istilahnya tidak menghukum, berbicara dulu dan melakukan langkah-langkah restitusi ini. Yang pertama kita tanyai dulu, kenapa kamu begini? Meyakinkan bahwa kita itu tidak tadi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua itu kita memvalidasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan itu alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Terus cara apa yang kamu dapatkan ketika kamu melakukan kesalahan seperti ini? Apa untungnya untuk kamu melakukan hal-hal tersebut? Gitu. Lanjut, ketika kita sudah memvalidasi kebutuhan siswa,
kita akan menanyakan keyakinan yang sudah kita buat pada siswa tadi. Sebelumnya, nilai apa yang telah kita sepakati? Boleh tidak hal tersebut dilakukan? Boleh tidak? Apakah hal tersebut itu melanggar keyakinan yang sudah kita buat, kita sepakati seperti itu. Jadi kita menanyakan ke siswa kita. Jadi siswa tidak langsung merasa dituduh atau bersalah, biarkanlah siswa itu menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan, dan sekali lagi kita sebagai manajer bukan sebagai penghukum tadi. Mungkin di sini ada yang pernah menerapkan langkah-langkah restitusi itu atau sekedar menanyai siswa atau menghukum secara sepihak. Ya, monggo Pak Ukit, mungkin ada pendapat tentang segitiga restitusi ini tadi. Ya, mungkin kita belum familiar dengan langkah-langkah ini ya, makanya kita akan mempelajari intinya dengan segitiga restitusi ini. Mungkin kita sebagai mungkin di jenjang SMP lebih ada guru BK yang mengaitkan dengan permasalahan segitiga restitusi tersebut. Ini jadi tahap-tahapannya yang dilakukan dan kita harus runtut dalam melakukan tahapan-tahapan ini. Nah, yang pertama ini adalah tadi menstabilkan identitas. Jadi kita itu membuat anak yang merasa gagal berbuat salah itu menjadi positif, tidak menjadi menyalahkan dirinya apa yang sudah mereka lakukan. Jadi bisa guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga punya salah, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Jadi kita menggali informasi ke siswa itu tidak dengan cara mendoktrin siswa, tapi lebih menghadirkan rasa nyaman ke siswa untuk mengutarakan apa yang menjadi alasan si siswa tersebut melakukan hal itu. Ya, yang berikutnya adalah validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Kita tadi sudah belajar tentang kebutuhan dasar yang ada 5 tadi, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Apakah kebutuhan tersebut terpenuhi? Misalnya seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Seperti itu adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita utarakan ke siswa untuk memvalidasi kebutuhan apa sih yang sebenarnya mendasari siswa tersebut melakukan pelanggaran itu. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita menanyakan kembali kegiatan atau perbuatan yang kamu lakukan tadi, apakah itu termasuk keyakinan kelas kita? Apakah nilai-nilai itu telah kita sepakati? Seperti itu. Apa yang kamu rasakan ketika melakukan hal tersebut? Boleh tidak melanggar keyakinan itu? Jadi kita kembali lagi memfasilitasi siswa untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Nah, berikut adalah contoh kasus. Nah, ini adalah contoh kasus, yaitu Ibu Dani yang sedang menjelaskan bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh. Mungkin ini yang banyak dialami oleh Bapak Ibu guru semua ketika mendapati siswanya tidak memperhatikan pelajaran yang disampaikan. Ketika itu Fajar coba pertanyaan nomor 3 maju ke depan dan dikerjakan di papan tulis, ucap bu gurunya. Namun Fajar tampak malas-malasan untuk maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol
di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikanlah. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Ibu guru itu menawarkan kepada siswa-siswa yang lain karena Fajar hanya berdiam diri di depan kelas tadi. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilai pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur dan Ibu Dani, Fajar pun menjawab, "Tidak tahu, Bu." Dan Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu? Ibu sudah capek-capek loh mengajarkan kamu." Tidak kasihan seperti itu, tapi kenyataannya adalah Fajar hanya diam membisu tanpa memberi jawaban apapun. Kira-kira sikap seperti apakah yang dilakukan Ibu Dani mengatasi Fajar yang seperti itu? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Dari kasus ini dapat kita lihat apa? Nah, pertanyaannya adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Kira-kira posisi kontrol Ibu Dani ketika melihat status kasus seperti ini itu Ibu Dani bagaimana? Sebagai apa? Mungkin Bu Rizda bisa menjawab. Posisi kontrol Ibu Dani ketika kasusnya Fajar seperti itu. Itu Mbak ya. Ya. Saya mau mengenai kasus Fajar. Ya. Mengenai posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Jadi terlihat dari kata-kata Ibu Dani yang, mohon maaf, yang ternyata tadi ditampilkan lagi, Bu. Oh iya, siap sebentar. Sudah? Nah, terlihat seperti kalimat, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Nah, di situ posisi Ibu Dani sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya. Itu. Jadi, Dan menurut Ibu Rizda berarti Ibu Dani itu posisinya tadi, posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah terhadap Dani, seperti itu ya Bu? iya. Oke. Itu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Pak Ucit? Atau Pak Kobib? Baik, untuk pertanyaan yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan Fajar adalah apa tadi menurut kasusnya? Ya, ini adalah kebutuhan yang diperlukan Fajar, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dapat kita lihat dari indikatornya, yaitu sikap Fajar yang tidak memperhatikan, acuh tak acuh. Tuh. Kemudian yang kedua, Fajar membutuhkan yaitu kebutuhan kebebasan. Yaitu dia sering tidur-tiduran di kelas, malas maju ke depan kelas dan hanya diam. Kemudian ada lagi untuk indikator tidak memperhatikan saat pelajaran bahasa Inggris sehingga nilainya kurang
memuaskan. Itu adalah contoh dari kebutuhan kesenangan. Mungkin bisa jadi kalau si Fajar itu tidak memiliki atau minat terhadap pelajaran bahasa Inggris. Nah, berikutnya ada contoh ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Coba perhatikan antara kegiatan atau tindakan guru ini termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Monggo dicermati. Yang pertanyaan pertama ini adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oh, hukuman. Mungkin ada jawaban yang lain. Yang pertanyaan pertama dulu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ya, Mbak Ana, silakan. Menurut saya itu konsekuensi karena kesalahan dia. Menurut saya konsekuensi, Mbak. Oh ya, Bu. ya konsekuensi. Yang nomor 1 ini dulu ya. Yang mencatat Ya. 100 kali. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Kalau saya hukuman, Bu. Oke. Ya, Mbak Ana, gimana Mbak? Gimana Pak Andri? Hukuman Bu itu. Hukuman. Berarti ada perbedaan jawaban ya, ada yang menjawab hukuman dan konsekuensi. Berikutnya, untuk nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Bu. Hukuman, Bu. Oke, hukuman. Yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman, Bu Ayang. Hukuman, oke. Tergantung Mungkin Hukuman. Pak Andri sebagai guru PJOK sering tidak melakukan kegiatan seperti ini, Pak Andri? Melakukan hukuman Kalau push up. olahraga sering untuk push up sama Mas Udut itu. Kalau push up kan tergantung pembelajarannya apa. Yang Gitu. kekuatan ya push up dulu. Berarti hal Kalau itu dilakukan bukan semata-mata karena dia terkena hukuman, tapi memang materinya olahraga seperti itu, gitu deh. Ya betul. Karena itu latihan kekuatan tangan. Oh ya. Berarti itu beda arti. Kalau kita melakukan kegiatan push up, sedangkan kalimat di sini kan diminta push up karena, nah alasannya tidak menggunakan masker ke sekolah. Berarti itu termasuk, ya bisa dikatakan tadi, ya betul, sebagai hukuman. Untuk yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Udah pada paham berarti ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang berikutnya, Bu Ayang. Belum, Bu Ayang. Nanti bisa dijelaskan perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bu Ayang. Oke, siap. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Yang bawahnya lagi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini mungkin kalimat Konsekuensi. Hukuman, Bu Ayang. Kenapa kok bisa hukuman atau konsekuensi? Gara-gara nggak pakai sepatu hitam, Bu Ayang. Oh, lalu dihukum gitu maksudnya. Karena kesalahan itu. Ya.
Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu tanya guru PJOK, Bu Ayang. Tadi sudah disampaikan Mbak Andri ya tadi, ketika tergantung materinya apa. Kalau ini kan karena terlambat, seperti itu. Mungkin kalau PJOK biasa dengan lari sebagai pemanasan. Nah, jawaban yang betul adalah, coba kita lihat jawabannya. Nah, ini tadi adalah mencatat itu termasuk hukuman. Gitu. Sedangkan lari mengelilingi lapangan pun karena terlambat hadir, itu pun hukuman. Biasanya ini termasuk kategori hukuman secara fisik. Begitu juga dengan push up, ini juga hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab atas yang sudah dia lakukan, yaitu mencoret-coret kertas temannya. Yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja, itu pun juga konsekuensi. Lalu murid disuruh menggunakan sepatu itu termasuk hukuman. Nah, sekarang lari mengelilingi lapangan basket itu betul sebagai konsekuensi. Sampai di sini mungkin bisa menyimpulkan apa itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Monggo Bu Ana. Jadi dikatakan yang mencatat itu sebagai hukuman, terus disebut hukuman atau konsekuensi. Jadi kesimpulannya bagaimana menurut Bu Ana atau Bu Rizda? Ya, jadi tadi hukuman itu tidak terencana, jadi kita mendoktrin siswa, jadi tidak direncana secara tiba-tiba, jadi murid itu tidak dilibatkan nanti hukumannya apa yang diberikan, seolah-olah gurunya itu langsung melihat siswanya terlambat, langsung disuruh lari, kamu lari, seperti itu contohnya hukuman, jadi bersifat satu arah, hukumannya bisa berupa hukuman fisik ataupun hukuman psikis. Sedangkan tadi konsekuensi itu lebih terencana atau disepakati. Mungkin pada awal pembelajaran itu sudah disepakati. Seperti itu. Jadi murid itu tapi dengan konsekuensi yang diberikan, murid selalu merasa tidak nyaman tentang apa yang sudah dilakukan. Dan sikap guru pun seolah-olah mengontrol muridnya. Mungkin Bu Puri bisa menyimpulkan atau terkait hukuman dan konsekuensi. Monggo, Bu. Maaf Mbak Ayang, baru masuk. Iya. Hukuman dan konsekuensi nggak Mbak Ayang? Iya. Nah, seringkali kita ke anak-anak kita ya sering memberikan hukuman dan juga penghargaan terhadap anak-anak kita. Ternyata itu adalah membiasakan bukan dari motivasi internal anak-anak, tapi dari eksternal gitu. Iya. Karena takut untuk dihukum, ingin mendapatkan penghargaan. Nah, artinya anak-anak kita ini kan belum sadar terhadap hanya ingin takut ingin dihukum, ingin mendapatkan imbalan. Nah, menurut saya seperti itu Mbak Ayang. Ya, jadi intinya itu motivasi apa dulu yang ada di dalam diri siswa. Seperti tadi, motivasi mungkin hanya menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi agar mendapat pujian atau imbalan bukan dari diri siswa itu sendiri.
Terima kasih nggih Bu Puri. Ya, sami-sami. Maaf baru gabung, Mbak. Nggih, monggo. Ini tadi jadi rangkuman dari perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi sesuatu yang menyakitkan itu dianggap sebagai hukuman, lalu membuat anak itu sakit fisik, misalnya disuruh lari, tidak memperhatikan keadaan si anak. Sehingga anak itu membenci kedisiplinan berdasarkan paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep yang buruk, merasa bersalah, dan biasanya kadang dipermalukan karena dia mendapatkan hukuman itu di depan siswa-siswa yang lain. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi membuat anak pun tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, menghargai kedisiplinan, adanya tanggapan dan mendorong anak itu mudah menyesuaikan diri dengan konsep diri yang baik. Sehingga anak berhasil atau belajar mematuhi peraturan. Nah, mungkin itu pemaparan dari saya, mungkin terkait kasus atau tentang disiplin dispositif ataupun keyakinan kelas. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup atau refleksi dari kegiatan hari ini. Monggo silakan. Jadi Bu Rizda. Ya, Bu Rizda, monggo mikrofonnya belum nyala. Halo, Ya, sudah. saya ingin bertanya mengenai segitiga restitusi. Ya. Apa tantangan Bu Ayang tentang penerapan terkait segitiga restitusi dalam lingkungan sekolah Sisimo dengan rekan sejawat yang mana mungkin rekannya itu masih belum memahami mengenai penerapan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Ayang. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait segitiga restitusi kan kebetulan juga baru ya, Bu. Jadi mungkin di sini juga pesertanya dari rekan kerja saya, dari rekan SDN Zimo. Jadi mungkin beliau-beliaunya nanti bisa menyimak tahapan restitusi itu seperti apa. Karena selama ini yang dilaksanakan itu hanya sebatas memberi hukuman, misalkan menanyakan siswa itu aja, tidak menggali informasi siswa yang dimana siswa itu mengutarakan pendapatnya langsung dari dirinya tanpa paksaan. Mungkin mereka mengatakan kesalahan itu karena paksaan, jadi iya Bu, nanti kamu besok harus begini, iya Bu, tanpa mendengarkan kebutuhan apa yang dibutuhkan dari siswa tersebut. Karena dari segitiga restitusi tadi kan kita mempunyai 3 tahap dalam pelaksanaan segitiga restitusi itu tadi. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu guru mampu menerapkannya. Begitu. Mungkin kalau tantangan jelas ada karena kan karakter siswa pun berbeda-beda. Jadi mungkin tantangan itu berasal dari gurunya sendiri karena belum familiar dengan segitiga restitusi, jadi perlu belajar. Mungkin nanti adanya banyak kasus, misalnya anak terlambat seperti itu, nanti kita bina dengan segitiga restitusi tersebut. Mungkin tantangan berikutnya adalah dari siswa. Mungkin siswanya nanti belum terbiasa dengan kegiatan segitiga restitusi. Secara perlahan kita mengajak diskusi siswa tersebut secara perlahan sehingga memunculkan pemahaman pada siswa itu sendiri. Itu nggih Bu Rizda. Mungkin ada yang ditanyakan lain. Nggih Bu Puri, monggo. Iya Mbak Ayang, mungkin saya tidak akan bertanya, cuma mau berbagi pengalaman aja Mbak Ayang. Oh iya, siap. Refleksi kegiatan ini, saya senang dengan kegiatan ini karena menambah ilmu saya, pemahaman saya tentang budaya positif. Yang ini pengalaman saya di kelas pernah, itu kemarin anak-anak itu kan, nah siapa yang berani maju ke kelas, maju di depan kelas gitu kan, anak-anak nggak ada yang mau. Ketika saya tawarkan yang berani maju ke depan, saya beri uang 2.000 kayak gitu.
Itu dulu sering saya lakukan Mbak Ayang. Iya. Nah, semangat anak-anak kan semangat kalau dikasih uang, kasih uang 2.000 lumayan bisa buat beli es ya. Nah, ternyata itu keseringan, keterusan. Maunya maju kalau dikasih uang. Bu, uangnya ada nggak Bu? Besok-besoknya kayak gitu. Kalau maju ke depan, ada uangnya nggak Bu? Nah, ternyata itu kebiasaan yang tidak baik. Kebiasaan ke anak-anak itu yang tidak harus dibudayakan kayak gitu. Nah, dengan belajar ini tadi, memahami ini, ternyata memahami bahwa memberikan imbalan anak itu kurang pas. Yang berarti itu masih pembelajaran yang klasik nggih Mbak Ayang. Nah, dari kegiatan ini banyak manfaatnya sekali bagi saya yang dulunya nggak tahu, sekarang menjadi tahu. Nah, itu saja, nambahi saja pengalaman saya. Mungkin ada yang nambahi dari Bapak Ibu guru lain, monggo sharing nggih Mbak Ayang, mungkin punya cerita-cerita apa di kelasnya. Nah, monggo, terima kasih Mbak Ayang. Sami-sami Bu Puri. Monggo yang lain mungkin bisa berbagi pengalaman seperti Bu Puri yang sampaikan. Karena memang betul ya, kadang kita memberikan reward atau hadiah itu akhirnya siswa kita istilahnya jaga ke ngoten nggih. Ya jaga ke, wah mandak renek hadiahnya nanti nggak maju. Nah itu termasuk konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Jadi dengan memberikan penghargaan itu tidak semata-mata dapat tidak efektif, dikatakan tidak efektif karena memberikan rasa siswa itu merusak hubungan iri juga bisa dengan temannya. Akhirnya yang dapat hadiah itu saja seperti itu, yang maju juga yang itu saja. Jadi mematikan kreativitas, mandak kene hadiah, jadi mereka tidak bersedia maju atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Seperti itu. Sama aja sih Bu itu kalau di sekolah saya pun juga seperti itu. Nah, budaya seperti itulah yang mungkin nanti bisa kita perlahan kita hilangkan. Jadi tidak memberi penghargaan yang istilahnya dapat membuat siswa itu mengandalkan hal tersebut menjadi alasan motivasinya untuk mengerjakan sesuatu dari gurunya. Istilahnya meminta imbalan seperti itu. Ini mungkin ada yang lain yang mau disampaikan terkait kegiatan hari ini? Jadi mungkin itu pada kegiatan hari ini dalam penerapan disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer, yaitu yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan tujuan kita, yaitu sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin banyak kurangnya dalam menyampaikan materi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah ikut berpartisipasi pada kegiatan webinar kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live ya Mbak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
ini kita agendanya adalah membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Aturan yang harus kita penuhi atau kita laksanakan. Aturan kelas itu disepakati, aturan itu disepakati kita bersama, ya kan? Biar apa? Biar kelas kita apa? Nyaman, aman, sesuai dengan yang kita inginkan. Namun tidak melanggar tata tertib yang dibuat di sekolah. Contohnya apa? Tata tertibnya tidak boleh terlambat. Apalagi? Tidak boleh berkata jorok, berkata kotor. Ada lagi? Betul, tidak boleh bermain bola di kelas. Ada lagi? Apa? Nggak boleh jajan. Jajan saat? Pelajaran. Boleh istirahat saat? Boleh jajan saat? Istirahat. Kecuali istirahat tidak boleh ke kantin. Terus apa lagi? Setelah pelajaran olahraga harus segera ganti seragam. Jaga kebersihan. Buang sampah tidak boleh sembarangan. Itu contohnya peraturan itu kita taati atau kita langgar? Kita taati. Siapa yang melanggar berarti dapat konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Bukan hukuman, tapi kesepakatan kita. Nanti kalau melanggar diapakan? Oke. Sekarang tulislah satu peraturan yang kira-kira kita harus laksanakan. Siapkan pensil atau pulpennya dulu. Kita kan belajar. Yang harus kita laksanakan dong. Ini peraturan kelas, ini keyakinan kelas. Nah, membentuk keyakinan kelas itu lebih rinci daripada peraturan. Pernyataan bentuk pernyataan dan dibuat dalam bentuk kalimat positif. Disesuaikan dengan kondisi kita di kelas. Siap? Peraturannya sudah? Ini guru bagi satu-satu ditulis peraturan kelas yang kira-kira harus kita laksanakan. Oke? Tidak boleh menggunakan sampah pada tempatnya. Mama. Peraturan aku. Ya, satu aja, satu orang satu. Ya, satu. Berarti satu. Ya. Satu atau dua? Oke. Aku siji. Sudah pegang kertas ini semua? Saya boleh, Bu. Sama boleh, misalkan kalau diingat-ingat situasi kondisi kelas kita itu yang perlu diperbaiki apa? Tidak boleh menghubungi pulpen, Pak. Ayo, karena kamu dia buat. Langsung boleh nggak? Saya sih, Ucapannya ini tidak. Berat? Disesuaikan dengan kondisi kita di kelas ini bagaimana? Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu dilakukan? Yuk, bikin dulu nanti kita bersama. Yang sudah boleh ditampilkan di depan. bisa boleh. Tapi kalau belum Bu, aku boleh tidak boleh. Boleh bebas, pokoknya aturannya disesuaikan. Oke, biar Bu. Tulis di kelas ini bukan ada mesin. Aku kan satu Ibu. Dia nggak apa-apa. Satu kalau pertanyaan kalau dapat akhir kita kan ya.
Gak apa-apa tuh baliknya, gak apa-apa. Tidak boleh berkata-kata, membersihkan kelas bersama, sopan kepada guru, menjaga kebersihan kelas, mengapa temannya. Tidak boleh bermain bola di dalam kelas, tidak boleh. Gak apa-apa, sama gak apa-apa. Nanti kita simbolkan bersama. Sudah? Siapa yang belum? Ya, tunggu. Tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Harusnya apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Entah ya. Ya benar, berarti membuang sampah itu pada tempatnya. Entah. Sudah ditempel. Tidak boleh Semua? Habis? Nanti belum selesai. Ya Allah. Ayo kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah tidak boleh bermain di kelas. Tidak boleh main bola. Berarti kalimat positifnya apa? Apa? Kalimat positifnya apa? Istirahat di luar bermain saat di luar kelas. Nah, kira-kira nilai yang terkandung di dalamnya apa? Disiplin. Makan saat berarti ini nilainya apa? Disiplin juga. Yang ketiga, tidak boleh berkata kotor. Berarti apa kalimatnya? Enggak, ya nggak boleh besok. Berarti kalimat keyakinan kelasnya apa? Tidak boleh berkata kotor. Berarti keyakinan kelasnya apa? Kata kotor berarti kalimat positifnya apa? Berkatalah dengan ucapan yang baik. Nilai kebajikan apa? Menghormati orang lain. Jika itu berkata dengan kata yang baik, itu nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain. Berarti selama di kelas 5 maupun di luar kelas, kalian tidak boleh berkata kotor. Kotor itu termasuk apa, Miso? Membuli teman.
membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas kita berhasil menerapkan nilai-nilai kelas. Jika nilainya apa saja? Disiplin menghormati orang lain, tanggung jawab, menghormati. Sekarang keyakinan kelas kita yang pertama adalah Baik saat istirahat di luar kelas, ngomong saat berkata yang baik, membersihkan kelas bersama, sopan kepada guru. sepakat. Oke. Bisa dilaksanakan. Siap. Insya Allah. Berarti yang kita sepakati ini adalah kesepakatan kita bersama. Kita harus meyakini. Berarti hal-hal yang kita tulis ini harus kita laksanakan dengan sepenuh hati tanpa adanya paksaan. Tadi kan yang nulis kamu sendiri kan? Oke? Oke? Siap ya? Nanti ini kita tulis bersama, kita tempel di tembok sebagai pengingat kita. Oh, ini loh kesepakatan kelas 5 ya.